Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qomaria, NIM 190210102090 dari Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember. Kali ini kita akan membahas tentang teori relativitas khusus. Kira-kira apa sih teori relativitas itu? Jadi, teori relativitas dikemukakan oleh ilmuwan fisika bernama Albert Einstein. Nah, teori relativitas tersebut dibagi menjadi dua, yaitu relativitas khusus dan relativitas umum. Pada kesempatan kali ini, yang kita bahas adalah relativitas khusus. Teori relativitas khusus dikemukakan pada tahun 1995. Namun sebelumnya, ilmuwan fisika bernama Michelson dan Morley telah menyatakan bahwa cahaya merambat melalui medium, yaitu medium ether. Ether sendiri adalah senyawa yang mengisi alam semesta ini. Nah, senyawa ini tidak memiliki bau, bentuk, ataupun massa. Nah, untuk membuktikan hipotesis mereka tadi, mereka melakukan sebuah percobaan menggunakan laser dan 3 medium kaca yang diletakkan berbeda. Jika benar cahaya merambat melalui medium ether, seharusnya waktu yang diperlukan untuk cahaya sampai ke 3 medium kaca tersebut berbeda. Namun nyatanya, waktu yang dibutuhkan oleh cahaya untuk sampai ke 3 medium tersebut adalah sama. Sehingga dari percobaan ini ditemukan bahwa sebenarnya ether itu tidak ada. Namun, percobaan ini juga menghasilkan bahwa cahaya sebenarnya tidak membutuhkan medium untuk merambat, serta nilai dari kecepatan cahaya tersebut adalah absolut, yang setara dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kembali kepada Einstein. Jadi yang dimaksud dengan relativitas adalah semua benda tidak ada yang absolut kecuali cahaya. Massa, panjang, waktu, energi, semuanya bersifat relatif. Albert Einstein menyatakan dua gagasan utamanya, yaitu yang pertama, hukum fisika dapat dinyatakan dengan persamaan yang berbentuk sama dalam sebuah kerangka acuan inersia. Contohnya, kita yang berdiri dalam rotasi konstan gerak bumi. Dengan kata lain, kita dalam keadaan diam. Yang kedua, kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah sama besarnya untuk semua pengamat. Jadi tidak bergantung pada keadaan gerak pengamat, kecepatan cahaya ini akan tetap sama. Berdasarkan rumus V dikali T sama dengan D, jika kecepatan cahaya adalah konstan, maka yang berubah adalah T atau D, yaitu waktu atau panjangnya. Perubahan panjang disebut dengan kontraksi panjang, sedangkan perubahan waktu adalah dilatasi waktu. Yang pertama, kita akan membahas tentang dilatasi waktu. Kita tinjau pada sebuah pesawat yang di dalamnya ditembakkan sebuah laser. Menurut pengamat yang berada di dalam pesawat, cahaya yang terjadi akan membentuk garis lurus, sedangkan menurut pengamat yang berada di luar pesawat dan dalam keadaan diam, maka cahaya tersebut akan membentuk huruf V. Nah, karena membentuk huruf V, maka memiliki panjang lintasan yang lebih besar daripada yang tegak lurus tadi. Sehingga menurut pengamat yang berada di luar pesawat dan dalam keadaan diam, maka waktu yang dibutuhkan oleh laser ini untuk sampai kepada pesawat itu akan lebih besar, sehingga nantinya delta T itu akan lebih besar daripada delta T aksennya. Nah, dilatasi waktu ini dapat kita rumuskan dengan delta T aksen sama dengan delta T per 1 delta T aksen sama dengan delta T per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan yang kedua yaitu kontraksi panjang. Jadi dalam keadaan tertentu suatu panjang ini akan berubah sesuai dengan posisi dan gerakan dari si pengamat saat melakukan sebuah observasi.
Nah, contoh dari kontraksi panjang ini adalah ketika seorang pengamat berdiri di sebuah peron stasiun, kemudian ada kereta api dengan kecepatan tinggi melintasinya, maka menurut si pengamat ini, panjang kereta api akan lebih besar dibandingkan dengan panjang kereta api menurut pengamat yang berada di dalam kereta api. Sehingga nantinya L aksennya ini akan lebih kecil daripada L-nya. Nah, terus si kontraksi panjang ini dapat kita rumuskan dengan L aksen sama dengan L dikali dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, dengan keterangan L aksen ini adalah panjang benda menurut pengamat yang bergerak, sedangkan L adalah panjang benda menurut pengamat yang diam, V adalah kecepatan si pengamat yang bergerak, dan C adalah kecepatan dari cahaya. Yang ketiga yaitu kecepatan relatif. Sebagai contoh, ketika ada seseorang yang berada di atas mobil, kemudian orang tersebut melemparkan sebuah bola kepada orang yang diam yang berada di depannya, maka kecepatan bola menurut orang yang berada di atas mobil tadi akan lebih lambat, sedangkan kecepatan bola menurut orang yang berada di depannya tadi yang diam tadi akan lebih cepat. Nah, kecepatan relativitas ini dapat kita rumuskan dengan Vx sama dengan V aksen X ditambah dengan V per 1 plus V dikali V aksen X per C kuadrat. Dengan Vx adalah kecepatan relatif benda terhadap orang yang diam, sedangkan V aksen X adalah kecepatan relatif benda terhadap orang yang bergerak. V adalah kecepatan orang yang bergerak tadi, sedangkan C adalah kecepatan dari cahaya. Yang keempat yaitu relativitas massa dan energi. Sama dengan ruang dan waktu, massa yang diamati oleh pengamat yang diam akan berbeda dengan massa yang diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan V. Nah, di sini massa ini dapat dirumuskan dengan M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan M adalah relatif massa dari pengamat yang bergerak, sedangkan M0 adalah relatif massa dari pengamat yang diam, V adalah kecepatan si pengamat, dan C adalah kecepatan cahaya. Dalam mekanika relativitik, energi bermassa M0 atau dalam keadaan diam dengan kecepatan V dapat dirumuskan dengan EK sama dengan M0 dikali C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali dengan M0 C kuadrat. Sehingga energi total benda yang bermassa dapat diperoleh dengan rumus E sama dengan E0 plus E0 plus EK. Sehingga benda yang memiliki massa M mempunyai energi sebesar E sama dengan mc kuadrat. Nah, E sama dengan mc kuadrat inilah yang nantinya disebut atau digunakan sebagai rumus relativity, energi, dan massa. Sekian sedikit pemaparan tentang relativitas khusus dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.